Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai e-commerce operation. Ya, e-commerce operation itu terkait dengan proses pada saat kita mulai memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis e-commerce. Itu hal-hal apa saja sih yang harus kita kuasai dan harus kita persiapkan agar bisnis e-commerce tersebut bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya contoh-contoh yang harus bisa kita lakukan pada saat kita ingin melakukan bisnis e-commerce. Contohnya misalnya kita harus bisa SEO campaign ya. Ini contohnya seperti tadi ya, SEO campaign, kemudian kemampuan untuk data analisis, kemampuan untuk copywriting, bikin ads, terus kemudian ngecek stok inventory, dan ada foto produk juga gitu. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang harus kita kuasai sebelum kita menjalankan bisnis e-commerce. Nah, eh, ini mungkin belum ada yang masih belum tahu ya apa itu misalnya SEO campaign, apa itu data analisis, dan itu copywriting, apa foto produk dan lain-lain. Nah, yang pasti pada saat kita memutuskan untuk oke, kita akan terjun ke bisnis e-commerce nih gitu ya. Kita akan melakukan penjualan secara online dan melakukan digital marketing gitu. Nah, ini kita harus bisa hal-hal yang tadi disebutkan contoh-contohnya, akan tetapi semuanya itu tidak wajib dikuasain hanya oleh kita doang. Nah, kita bisa melakukan delegasi ke pihak-pihak lain, misalnya kayak kita hire, misalnya kalau misalnya mau buat foto produk, kita bisa kayak misalnya minta fotografer atau videografer untuk membuatkan foto atau video terkait dengan produk kita gitu. Terus kalau misalnya tentang SEO campaign, kalau yang belum tahu, SEO itu adalah search engine optimization. Search engine optimization ini fungsinya adalah untuk apa namanya, nanti kita akan seperti bagaimana caranya produk yang kita jual itu berada di halaman pertama mesin pencarian, contohnya seperti Google ya, Google Search Engine. Nah, SEO nggak cuma Google doang, ada juga misalnya contohnya ada Bing gitu ya, atau DuckDuck dan lain sebagainya, banyak banget macamnya. Tapi gimana caranya kita ada di nomor satu. Insta Ads, bikin iklan di Instagram untuk stok inventory, terus udah gitu copywriting, ini terkait dengan bikin caption misalnya, atau ngisi artikel di website dan lain sebagainya. Nah, kita harus bisa apa aja, kita harus bisa ngapain aja, itu bisa kita seperti tanda kutip diinventarisir gitu ya. Kira-kira yang mau kita kerjakan sendiri itu apa, dan yang mau dialihkan ke pihak ketiga atau ke karyawan itu misalnya contohnya apa. Gitu. Kemudian berikut ini adalah contoh ya, apa yang harus bisa kita lakukan pada saat kita mau eh, terjun ke bisnis e-commerce. Misalnya kita harus paham tentang pasar ya, kita harus paham tentang bagaimana membangun merek, bagaimana perencanaan produk, bagaimana melakukan operasional toko, kemudian melakukan team management, kemudian ada juga tadi SEO ya, search engine optimization, paid marketing, content marketing ini dan lain sebagainya ya, sampai ke ngurusin order fulfillment, return barang, logistik dan lain-lain gitu. Nah, ini tadi tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kita harus pilih yang mana yang benar-benar krusial dan harus kita kerjakan, dan yang mana yang bisa kita alihkan ke orang lain. Nah, ini contohnya adalah aplikasi-aplikasi atau apa namanya,
software yang bisa membantu kita untuk menjalankan operasional e-commerce. Ada kalau untuk editing foto video misalnya menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, kemudian tentu saja aplikasi Microsoft Office, kemudian ada search engine optimization ya. Terus kemudian juga ada bagaimana caranya kita baca data di market analysis dan lain sebagainya gitu ya. Dan semuanya itu tentu saja akan membutuhkan kerja keras ya, kurang tidur, sakit kepala ya, terus kemudian ngantuk, stres dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau boleh saya sarankan, yang paling penting dari ini semua adalah manajemen waktu. Nah, bagaimana caranya agar semuanya bisa terlaksana dengan baik ya, tapi juga kita bisa tetap maksimal gitu ya mengerjakannya. Waktunya semuanya bisa terpenuhi, bisa tercapai, kemudian semuanya bisa beres sesuai dengan target. Nah, ini butuh manajemen waktu diikuti dengan manajemen orang ya, yang harus menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, di waktu yang tepat juga, agar semuanya bisa sesuai dengan target kembali lagi. Nah, pada saat kita memutuskan untuk terjun di dunia e-commerce ya, kita bisa memulai dengan tim kecil ya, tim kecil. Nah, kita harus bagi dulu tugasnya ya, apakah terkait dengan artistik misalnya ya, atau dengan scientific. Nah, kalau terkait dengan artistik, misalnya contohnya copywriting itu untuk bantu kita bikin artikel atau bikin caption. Kemudian gitu ada yang terkait dengan graphic design gitu ya, atau dengan video dan fotografi ya, gitu. Nah, ini terkait dengan artistik. Terus kemudian ada yang terkait dengan data analisis, kemudian terkait dengan supply chain gitu ya. Terus kalau misal kita mau SEO atau mau engagement dengan konsumen dengan menggunakan sosial media. Nah, baik artistik maupun scientific itu bisa kita alihkan ke orang lain ya yang lebih ahli gitu, untuk memaksimalkan hasilnya gitu. Walaupun sebenarnya nanti akan ada biaya yang cukup tinggi kalau kita nge-hire orang yang sudah ahli di bidang tersebut gitu. Nah, tapi kita tidak usah terus-terusan menjadikan mereka karyawan, misalnya contohnya. Bisa juga kita bekerja by project gitu. Misalnya kalau kita butuh foto produk yang terkait foto produk untuk jualan kita misalnya di Instagram atau di website gitu atau untuk di story ya. Nah, itu kita bisa hire fotografer, kemudian bantu untuk ngeditnya dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk copywriting kita bisa membuat semacam perencanaan gitu disesuaikan dengan momen-momen yang mau kita angkat. Contohnya kayak sekarang mau tahun baru, kita angkat momen tahun baru, apakah mau bikin promo ataukah mau bikin campaign terkait dengan tahun baru dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru nanti stok foto tersebut bisa kita gunakan contohnya misalnya untuk waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Begitu. Terus untuk scientific data seperti membaca data, analisis data, kemudian melakukan SEO dan melakukan engagement, melihat besarnya engagement di sosial media, itu juga bisa kita alihkan ke yang lebih ahli gitu. Misalnya kita alihkan selama 3 bulan ini untuk naikin awareness lewat sosial media, gimana nih caranya gitu, kita kasih ke orang gitu ya. Atau misalnya untuk baca data analisis, caranya gimana bisa kita alihkan ke orang. Yang tidak bisa kita alihkan ke orang itu adalah kita benar-benar sebagai pemilik bisnis, kita harus memahami. Jadi contohnya gini, kalau misalnya ternyata di data analisis ditemukan bahwa ternyata produk yang kita jual itu banyaknya direspon oleh usia misalnya remaja, padahal kita tadinya menargetkan usia dewasa. Berarti kita sebagai pemilik bisnis itu harus bisa melakukan pengambilan keputusan produk tersebut dialihkan misalnya dari remaja jadi dewasa. Dari dewasa menjadi remaja. Atau misalnya bisa juga kita tetap pengen nyasar usia dewasa nih, berarti kita harus melakukan
perubahan dari produknya atau perubahan strategi pemasaran. Nah, itu yang harusnya bisa dilakukan oleh owner. Tapi terkait dengan hal-hal yang ini itu bisa kita alihkan ke pihak ketiga atau ke karyawan kita. Kemudian ada namanya minimum viable product. Minimum viable product itu maksudnya adalah minimal service atau layanan yang akan kita berikan kepada konsumen itu mau apa gitu ya. Contohnya kalau misalnya jual ayam gitu ya, misal jual ayam, kita benar-benar cuma jual ayam plus nasi di awalnya gitu ya. Ini adalah minimum viable product. Dengan hanya ada ayam dan nasi, kita sudah bisa jual produk kita ke konsumen. Baru kemudian berikutnya secara bertahap, misalnya ayam nasi itu kita tambahin varian baru, misalnya ada misalnya rasa barbecue misalnya, atau rasa keju gitu ya. Nah, asalnya ayam goreng sama nasi biasa, kemudian ada ayam goreng rasa barbecue dan ayam goreng rasa keju. Kemudian kita tambahin lagi nih value ya, value 1 gitu ya. Terus kemudian ada value 2 gitu. Kita jual misalnya kentang goreng. Jadi bisa diganti kentang dan ayam goreng. Terus kemudian bisa juga kita tambahkan minum, misalnya minumnya masih air putih biasa misalnya. Baru berikutnya selanjutnya tahapannya ada es teh manis misalnya. Terus kemudian ada cola gitu. Nah, ayamnya misalnya ada yang tadinya cuma ayam goreng doang, misalnya kita nambah misalnya jadi ada kentang goreng, kemudian misalnya nambah jadi ada burger gitu ya, atau ada es krim gitu. Nah, akan tetapi core-nya adalah ayam goreng, dan ayam goreng aja itu bisa kita jual ke konsumen. Baru secara bertahap kita menambah varian baru atau value baru dari produk yang kita jual. Ini namanya minimum viable product. Nah, ini contohnya ya, bisa diilustrasikan pada saat kita coba untuk jual kayak bed and breakfast ya, kayak apa sih? Bed and breakfast itu kita jual kamar penginapan gitu ya, kamar penginapan. Ini kan udah full service ya semuanya ya. Nah, ini kita tahapan awalnya itu bisa banget dengan hanya menyediakan gini ya, kamar ya, terus kemudian ada kasur, ada pendingin ruangan, dan ada lampu meja kecil gitu. Ini awalnya, ini minimum viable product namanya. Nah, baru secara bertahap ya, kita tambahkan layanan-layanan yang lain. Contohnya ini ditambahin sofa dan meja di kamarnya. Kemudian berikutnya ditambahin mesin kopi ya, terus ditambahin wifi gitu ya, tambahin layanan-layanan untuk kitchen dan lain sebagainya. Nah, improvement ini bisa dilakukan secara bertahap sehingga nantinya akan terus terjadi inovasi dan akan memaksimalkan nilai dari produk yang kita jual. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ini kita skip ya. Ini adalah contoh breakdown struktur organisasi untuk content management ya. Nah, ini contohnya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu contoh kayak kita bisa membagi tugas kita ke third party ya, atau ke pihak ketiga yang lebih ahli, atau ke vendor lain ya. Contohnya kayak fotografi atau copywriting atau data analisis, itu kita bisa alihkan gitu. Nah, ini siapa yang mau mengerjakan, itu bisa kita buat strateginya gitu. Kemudian ini contoh struktur organisasinya, kita skip aja ya. Nah, pada saat kita menemukan pihak ketiga yang mau bantu kita untuk operasional, kita harus tahu gitu ya, level skill mana sih yang mereka miliki dan kita butuhkan. Apakah level yang paling rendah? Ini contohnya misalnya kita ada admin WA ya. Nah, ini kerjaannya balas-balas order pesanan. Mungkin nggak butuh skill yang banyak, cuma butuh communication skill dengan menggunakan WhatsApp yang cukup baik gitu. Nah, kalau ini kayak misalnya videographer, editor ya, terus content creator, kemudian SEO spesialis, ini mungkin adanya di level A. Nah, kita harus bisa misalnya kalau untuk level B ini bisa kita hire jadi karyawan. Tapi untuk level A, ini kalau misalnya kita hire jadi karyawan, ini bakal mahal banget dan kerjaannya juga kan
per proyek ya, nggak selalu ada apa namanya foto setiap hari yang harus difoto gitu, yang foto bagus gitu. Nah, ini bisa kita hire berdasarkan atau kita kontrak berdasarkan proyek-proyek aja, ada per proyek kerjaannya. Nah, ini yang talent level B ini adalah strategi bagaimana caranya si talent yang level C itu naik tingkat jadi level B. Jadi jangan cuman bisa edit foto doang gitu. Jangan cuman bisa admin Instagram atau admin WA doang. Tapi coba kita tingkatkan skillnya, misalnya bikin caption di IG gitu. Atau dia bisa foto-foto pakai handphone, kasih ajarin gimana cara ambil angle yang baik, terus kemudian posting untuk posting yang rutin harian gitu. Nah, ini kita bisa upgrade skill dari si talent yang C menjadi B. Kalau jadi A kayaknya agak susah soalnya. Ini contohnya ya, untuk tadi ya, kerjaan yang mana yang butuh talent A, kerjaan mana yang butuh talent B, dan kerjaan mana yang butuh level C gitu. Terus kemudian, nah ini ya, nah ini kalau ini kebalik ya, ini the first hire, ini hire atau di train tadi ya, di training itu dilatih gitu ya. Ini bisa outsource atau freelance. Nah, ini bisa strategi yang pertama, atau bisa juga seperti tadi di bulak-balik, yang ini yang di hire ya atau direkrut, yang ini yang outsource atau freelance itu. Ini yang di hire atau dilatih, ini di upgrade nih. Kalau di train itu berarti di upgrade dari yang C menjadi B gitu. Ini contoh organization chart-nya. Oke, di sini ada video, silahkan ditonton dulu ya. Nanti di PPT-nya ada 2 video. Pengen tahu bisnis aku bener-bener dikerjain sendiri apa ada hire pegawai juga? Oke, let's meet our team. Ini aku dan suamiku, jadi mostly aku ngerjain bagian desain dan produksi. Semua yang berhubungan dengan produksi kreatif aku yang handle. Nah, suamiku lebih ke bagian administrasi, keuangan, purchasing, dan lain-lain. Tapi kadang di sini aku juga merangkap jadi model dan suamiku yang jadi fotografernya. Nah, kalau urusan packing-packing nih biasanya suamiku. Kalau lagi ada event bazar, yang jaga boothnya kita berdua. Tapi kalau urusan public speaking, aku yang disuruh maju. Nah, kenapa sih The Bahamas belum hire pegawai? Karena di skala bisnis kita saat ini, kita ngerasa kita masih bisa nge-handle semuanya dengan baik. Nah, di momen-momen tertentu, ada kalanya juga kita butuh tenaga freelancer kok. Jadi memang semuanya balik lagi ke kebutuhan kita. Buat kamu yang baru ngejalanin bisnis, semangat ya. Kalau di awal semuanya harus ngerjain sendiri dulu juga nggak apa-apa. Oke, itu tadi contoh ya, talent management dan pembagian job desk di small business yang dijadikan contoh di video. Di situ diberitahukan bahwa dia mengerjakan berdua dengan suaminya, dan kadang-kadang ada yang bantu untuk pada saat misalnya ada event atau ada bazar untuk jaga stand dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh untuk e-commerce operation. Nanti bila ada pertanyaan dan hal yang mau disampaikan, kita akan lanjutkan diskusi di kelas. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.